Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya guys? Balik lagi sama gue Elda. Dan gue Putri. Nah Mbak Put, di jeritan hari ini Apa tuh? gue mau cerita tentang lo suka nonton series horor gak? Tentu tidak ya. Tentu Belum. tidak. Sudah mulai. Harus. Sudah mulai. Udah mulai ya belajar. Udah mulai kenalan. Karena tak kenal maka tak tayang kan. Betul sekali. Nah buat subscriber kita nih yang muda-mudi, pasti nggak asing lagi nih kalau yang suka nonton TV series horor. Jadi di Netflix itu, gue nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak nih. Udah nggak ada. Oh lo udah ngecek ya? Udah ngecek. Jadi ada series judulnya tuh American Horror Story. Ya. Itu tuh ya buat gue pecinta horor sih suka ya, karena banyak banget twistnya lah. Nah di season keempat di American Horror Story ini itu ada tokoh yang ternyata itu terinspirasi dari ada tokoh aslinya gitu. Namanya Elizabeth Bathory. Siapa tuh? Zaman kapan tuh? Abad ke-16. Oh, abad ke-16. Okay. Makanya dijadiin inspirasi. Nah kalau di serial American Horror Story ini, dia tuh salah satu tokoh antagonis. Nah jadi ceritanya tuh dia, kalau di American Horror Story ya, kalau gue gak salah inget karena udah lama banget emang gue nontonnya. Jadi tuh dia kayak vampire gitu, Dracula lah, lebih ke Dracula, bukan Countess. Vampire. Countess. Jadi dia memang sebutannya tuh The Countess. Bedanya apa vampire sama Dracula? Dracula tuh kayak lebih bangsawan gitu loh. Lebih bangsawan. Terus di American Horror Story sendiri ini dia tuh sebutannya tuh The Countess. Oke. Jadi dia ceritanya dia punya hotel. Terus dia kayak bisa kayak ngesihir kali ya orang-orang untuk datang ke hotelnya. Terus nanti dia akan meminum itunya yang merah-merah itu. Cairan merah yang keluar dari dalam tubuh. Betul sekali itu maksudnya. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang si Elizabeth Bathory ini yang jadi inspirasinya si American Horror Story. Yang dia dikenal itu sebagai wanita serial killer wanita terproduktif di Guinness Book of Record. Terproduktif karena konspirasinya. Jadi bukan jeritan ya, bukan konten jeritan nih kalau nggak ada konspirasinya. Even serial killer pun ada konspirasinya. Konspirasinya apa? Detailsnya nanti. Cuman intinya tuh konspirasinya dia udah lebih dari 600 orang korbannya. Lo bayangin gimana nggak dia masuk Guinness Book of Record? Zaman baheula lagi ya. Zaman baheula. Abad ke-16, 650 orang ngumpulinnya gimana? Dan bisa gak ke-trace, bayangin. Jadi kita ngomongin backgroundnya dulu deh ya. Jadi si Elizabeth Bathory ini dia itu pembunuh yang kejam dan sadis. Tapi sebenarnya di balik wajah kejahatannya itu tuh sebenarnya dia tuh wanita yang rapuh. Kenapa dia jadi monster? Karena dia tuh punya masa lalu yang mengerikan. Pertama dia dinikahin paksa waktu umurnya tuh masih muda banget. Belasan tahun ya kalau gue gak salah. Belasan tahun, benar. Setelah itu mungkin dia punya bibi, tante gitu yang dekat, terus meninggal. Terus juga dia trauma sama kematian kedua anaknya. Jadi sebenarnya anaknya ada 5 dari pernikahan sama yang pria yang dipaksa itu dan kejam lagi. Namanya itu Pangeran Ferenc Nadasdy, agak sulit ya. Jadi tuh dia tuh anggota aristokrat gitulah. Terus kemudian dia memimpin tentara Hungaria dalam perang melawan Kekaisaran Ottoman. Gitu. Jadi dia dikarunia 5 orang anak, terus yang 2 tuh meninggal. Jadi tuh dia tuh marah gitu. Dia marah sama Tuhan karena dia ngerasa kayak gue tadinya nih taat nih sama agama gue gitu, tapi kenapa semua yang dia cintain tuh diambil. Makanya dia beralih ke iblis dan untuk
menunjukkan kesetiaannya akan iblis, itulah dia banyak ritual dan pakai tumbal-tumbal mempersembahkan 650 persembahan. wanita Nah, itu ya. konspirasinya selain untuk persembahan, untuk dia awet muda juga. Jadi ada beberapa gadis lah ya yang dia Perawan. yang dia gitu, yang Dihabisi nyawanya. dihilangkan nyawanya untuk dia sebagai supaya diminum katanya, dia mandi terus ada yang diminum juga, makanya dia Dracula kan menghisap darah gitu. Oke. Nah, Elizabeth Bathory ini tuh lahir di Hongaria Agustus tahun 1560, makanya dia terkenalnya tuh abad 16 kan. Nah, ayahnya itu George Bathory sama ibunya Anna Bathory itu tuh emang berasal dari keluarga bangsawan Protestan. Keluarganya tuh memegang kekuasaan atas Transylvania. Transylvania kan kayak udah Dracula banget gitu ya. Nah, dia tuh sebuah kerajaan independen secara de facto di dalam kerajaan Hungaria, yang kalau sekarang tuh Rumania. Gitu. Nah, pamannya si Stephen Bathory itu tuh memerintah sebagai pangeran sekaligus raja Poland dan Adipati Agung Lituania. Nah, ini ketika masih remaja tahun 1575, berarti dia 15 tahun. Dia dinikahin sama si Pangeran Ferenc Nadezhdy tadi. Tapi emang udah biasa sih, maksudnya untuk memperbesar. Tapi ini kekuasaan. Suaminya nih kejam. Nah, kejahatan si Elizabeth ini itu tuh dimulai ketika dia menghilangkan nyawa suaminya pertamanya justru. Jadi dia mendapat kesempatan nih. Jadi si Ferenc ini tuh juga main sama cewek-cewek yang gitulah, terus nggak mau bayar. Terus kayaknya dilukain lah sama kok kayaknya agak jatuh dia. Nah, jadi si suaminya ini terluka parah gara-gara dia nggak mau bayar si cewek-cewek panggilan ini gitu. Nah, pas lagi si suaminya tidur, si Elizabeth nih masuk terus ya tidur bareng dong, Bo, suami Bukan, istri. Maksudnya pas banget itu kan. kan. Iya benar. Mereka ada kesempatan nih. Ada kesempatan dia ini lukanya diseka pakai kotoran. Habis itu infeksi. Ya udah kan kesannya jadinya kayak natural aja karena lukanya infeksi gitu. Jangan dijadikan ide ya guys ya, please. Serem banget loh karena ya kalau misalkan luka infeksi kan nggak langsung meninggal gitu kan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, lambat dan Sadis. menyakitkan. Ya karena dia mungkin dendam kesumat ya. Karena emang katanya tuh kejam. Oke. Gitu. Nah, habis itu setelah kematian suaminya ini mulai tuh kayak orang-orang tuh kayak ada yang curiga nih, kayaknya ini meninggalnya gara-gara si Elizabeth deh gitu. Jadi bisikan dan ketakutan tentang si Elizabeth Bathory ini tuh mulai menyebar. Nah, abis itu ya mulai nih agak naik nih levelnya. Pokoknya dari mulai dia menikmati mungkin ya pas dia nyiksa suaminya, ngelihat suaminya tersiksa itu mungkin dia ngeri sih. Menikmati gitu kan kayak adrenalin orang-orang rush ya. Orang-orang psycho, serial killer psycho itu kan memang menikmati kan ketika dia melihat penderitaan korbannya sebelum meninggal. Jadi tuh kalau si Elizabeth Bathory ini menikmati tindakan mengerikan tuh kayak nusuk korban di step itu di bawah kuku, Mbak. Gile, di bawah kuku, terus kayak kan sakit ya walaupun sakit loh, kuku tuh tipis loh. Terus dia motong dan membakar sampai ngegigit daging dari korbannya. Terus dipukulin, terus sampai dan nggak langsung gitu. Jadi dibiarin aja gitu sampai hilang gitu nyawanya. Jadi kan bener-bener slowly but
painful, bukan slowly but sure ya. Gitu terus sure sih metong ya. Makanya di sana kan juga kan suhu kan rendah banget ya. Dibiarin aja gitu. Ya mungkin karena dia tinggalnya kan di kastil ya. Tinggal di kastil, dibiarin aja tuh di luar, nggak dikasih ini, terus dibiarin hilang nyawanya sampai beku. Bahkan sampai dilumurin pakai madu badannya, habis itu ada serangga-serangga biar di sengat-sengat serangga gitu. Psycho banget. Karena mungkin kastilnya segitu gedenya, nggak ketahuan jadinya, ya, baunya juga nggak kemana-mana. Iya, nggak ketahuan. Dan ya karena dia keluarga bangsawan ya, kan ada rumornya juga, rumor has it dia banyak kayak istilahnya apa ya, budak. Dulu kan bangsawan emang punya banyak budak kan, jadi budak-budak itulah yang jadi korbannya dia gitu loh. Nah bahkan tuh katanya di kastil yang super besar itu ada ruangan khusus penyiksaan. Iya, gue juga sempet pada saat kemarin lagi cari-cari itu. Kan pas riset. Nah terus udah gitu bahkan ada dugaan tuh. Nah itu tadi balik lagi karena dia untuk awet muda yang tadi gue bilang dia pakai korbannya itu gadis-gadis muda. Nah pertamanya kan kalau budak kan nggak ketahuan, maksudnya kayak budak lo udah punya budak abis itu hilang ya orang luar kan nggak ada yang ngeh gitu kan. Nah kejahatannya tuh mulai kecium gara-gara akhirnya gadis-gadis muda bangsawan yang jadi korban. Bangsawan yang kelasnya nggak seperti dia gitu kali ya. Iya, pokoknya tuh dia pinter nih. Dia tuh ngundang gadis-gadis bangsawannya, dibilangnya tuh kayak menghadiri kayak sekolah lanjutan di kastilnya. Karena kan dia kan image-nya tuh bangsawan, pinter, ladylike, mungkin kayak pelajaran manners atau apa gitu kan. John Robert Power zaman baheula ya. Gitu. Jadi ininya tuh itu tuh apa ya? Pokoknya si gadis-gadis muda itu dibikin tertariknya itu ayo belajar sekolah lanjutan nih di kastilku. Abis itu gone. Makanya abis itu mulai nih kecium. Mulai diseriusin gitu sama mungkin pihak berwenang setempat gitu. Kok udah mulai banyak gadis muda yang gone nih gitu. Salah banget ya dia ya. Karena pasti akan kecium kan. Bener. Abis itu lanjut ya. Jadi setelah ketahuannya yang lo dapet tuh apa? Yang gue dapet itu jadi ada Georgie Turzo. Itu sebenarnya itu kalau nggak salah sepupunya. Oke, masih hubungan keluarga ya? Dia tuh akhirnya yang diperintahkan untuk menyelidiki kejahatannya. Setelah kecium nih, maaf lahir batin. Ya gitu tiba-tiba ada yang masuk guys. Kayak kenal nggak guys tangannya? Terus lanjut. Akhirnya tapi dia kan harus mengumpulkan fakta-fakta karena tadinya tuh awalnya baru terdeteksi baru 80 perempuan. Karena mungkin dari keluarga bangsawan itu baru segitu. Kalau gue dari riset gue yang sebelumnya, jadi dia sampai membuka. Jadi kan awalnya kan udah habis tuh budak semuanya. Terus dia buka lapangan pekerjaan kan dari daerah desa situ sama desa yang lainnya. Baru akhirnya bangsawan. Nah ya benar yang kata lo bilang, budak-budaknya gak kecium kan. Karena ya budak anyway gitu kan. Gak ada yang nyariin juga. Nah si bangsawan ini mungkin yang tergolong yang 80 orang nih. Oke. Nah akhirnya pas ditangkap itu dia kan punya anak buah dong pasti. Dia pasti gak jalan sendiri. Dia ada 3 anak buah. Ya secara kan pasti kayak dia bangsawan pasti tinggal gitu kan. Pasti kan ada kaki tangan. Nah kaki tangan ini ketangkep. Nah kaki tangannya tuh akhirnya ngomong bahwa ya emang benar-benar gitu loh. Bahwa mereka tuh diperintah untuk menyiapkan, meng-grooming para korban itu ya untuk dihabisi nyawanya. Jadi ya dengan yang satunya tuh ada kayak yang mungkin yang untuk rekrutmennya siapa ada gitu kan. HRD-nya ada operasional gitu ya. Sudah perawan atau masih perawan? Sudah masih perawan atau sudah berkeluarga. Mungkin kalau berkeluarga kan jadi dia nggak akan ada efek ke dia karena kan dia mempercayai bahwa kalau misalnya yang belum nikah itu bikin untuk dia si awet muda. Oke. Terus konon katanya juga kalau gue yang dengar tuh dia tuh menggantung korban-korbannya.
Ada nggak? Lo lihat nggak? Gue sempet lihat gitu kan, menggantung korban-korbannya gitu. Jadi biar darahnya biar biar ke bawah. cairan merahnya itu menetes. Betul. Tapi nggak ditemukan itu Buktinya. jadi itu nggak ditemukan. Jadi ini masih konspirasi juga ya, bener apa enggak ya? Jadi sebenarnya konspirasinya juga karena karena kan dia bangsawan, daerah kekuasaannya besar. Terus udah pasti kan hartanya juga kan, kastilnya dia punya desa, punya emas gitu banyak kan. Jadi akhirnya ya udah. Jadi zaman dulu kan belum yang bank gitu ya, Ya, jadi enggak. nyimpennya kan perhiasan emas gitu-gitu kan. Ya terus udah gitu katanya lokasinya si kastilnya itu kan strategis banget. Jadi untuk mengawasi alur perdagangan. Itu strategis banget. Nah akhirnya karena kebangsawanan dia yang emang udah segitu tinggi banget hierarkinya, dia tuh nggak dihukum, jadi dia cuma dikurung. Sedangkan si kaki tangannya habis sudah. Udah, jadi satu persatu ya dihukum mati. Oke. Setelah memberikan kesaksian dihukum mati. Jadi dia cuma dikurung di kamar. Di kamarnya di kastil yang jadi hadiah pernikahan itu. Kamu hadiah pernikahannya apa? Nggak kastil sih yang pasti. Ini ya tragis ya. Kastil, desa-desa itu hadiah pernikahannya kan. Jadi udah dia akhirnya dikurung aja beberapa tahun di situ. Di situ cuma dikunjungi oleh pastor-pastor. Lalu dia ditemukan meninggal kan. Meninggal di situ. Meninggal dalam keadaan konon katanya ya guys, kalau misalnya dari riset tuh ya udah dia ditemukan meninggal dalam keadaan tengkurap yang mungkin saat itu dibilangnya serangan jantung, ya nggak tahu lah gitu. Ya masih perdebatan juga kan katanya dia sebenarnya meninggalnya tuh kenapa? Dan perdebatan juga sebenarnya ya emang dia tuh nggak bersalah. Ya itu dia, karena kan semakin tinggi pohon semakin kencang besar anginnya. Jadi ya emang karena cuman politik juga. Mungkin dia membunuh segelintir, tapi ya nggak sampai segitu masifnya mungkin. Tapi kan dibumbu-bumbu dari satu orang ke orang yang lain dibumbu kan pasti kan. Ya, malah katanya kan emang yang sebanyak 600 itu kan emang masih konspirasi ya. Belum ada, bahkan rumornya itu tersebar itu bahkan seabad setelah kejadian si Elizabeth Bathory ini meninggal gitu kan katanya. Ya karena kan itu persaingan-persaingan, jadi persaingan-persaingan politik. Ya gitu zaman kan. dulu kan apalagi ya. Zaman dulu mau gimana? Dia kan udah gak ada suami, ya udah dari sisi yang misalnya ya ada yang aneh-anehnya gitu kan, anehnya dia suka gitu sekali dua kali dia mungkin kan emang misalnya melukai darahnya dipakai, ya udahlah digodok dari situ, dibumbuin kan, terus digoreng. Akhirnya ya udah berdasarkan penelitian terakhir dan berdasarkan pernyataan saksi-saksi dari Turzo, akhirnya sampai saat itu ya sebenarnya belum jelas betul. Makanya mungkin sama belum si Turzo cuma dikurung aja gitu ya. Ya karena dia juga belum mendapatkan bukti konkret bahwa itu adalah, karena ada kesaksian palsu juga. Jadi dari anak buahnya itu melakukan kesaksian palsu. Emang dia punya laboratorium, dia kan emang hobinya baca, dia orang pintar banget. Dia punya laboratorium tuh, emang laboratoriumnya tuh dipakai buat bikin kayak mungkin zaman sekarang skincare sebutannya, tapi zaman dulu ya dari tumbuhan, dari tumbuhan lah, dari herbal gitu ya, cairan merah itu yang dari tubuh manusia, dari arsenik, dari apa ya, banyak lah. Dan itu akhirnya pada saat dia udah meninggal justru baru kebuka, baru keungkap. Ya mungkin juga kan ya namanya konspirasi ya. Mungkin yang disebut ruang penyiksaan itu malah justru mungkin si laboratorium itu mungkin ya. Iya, terus udah gitu kan Raja Hungaria itu Matias yang kedua. Nah, Matias kedua itu Raja Hungaria. Oke. Akhirnya dia tuh ternyata utang banyak. Jadi ya udah itu dia konon termasuk salah satu yang ada andil tuh untuk menyingkirkan. Jadi ya udah dia udah nggak ada yang harus bayar utang. Iya banyak ya cerita kayak gitu ya, punya utang nggak mau bayar utang, galakan dia. Dihabisin deh yang utangin gitu kan. Jangan gitu ya guys, serem loh itu. Iya makanya udah kayak gitu sih, ya emang harus hati-hati sih. Jadi lo ya pelajaran ya kan. Kalau misalnya kita punya kelemahan ya jangan sampai orang-orang tahu, terus udah gitu bisa buat ini lagi,
bahan bumerang gitu sih guys. untuk menjatuhkan. Ya. Ya kasihan sih sebenarnya, maksudnya juga kan emang Dulu belum ada retinol sih guys. Jadi merkuri. masih pakai serem Iya. ya. Makanya kan banyak ya cerita-cerita serial killer itu yang memang didasarkan itu dari pengalaman hidup yang gak enak dari masa kecil gitu kan. Iya, Dari trauma masa kecil gitu. Makanya dia tumbuh jadi monster sampai dijulukin Countess Bloody Countess gitu kan. Ya dia karena mungkin ya itu udah rusak aja gitu loh ininya. Udah Mental. kepalang tanggung ya. Jadi ya udahlah. Ya udah. Ya sekarang kayak dia awalnya itu gara-gara dia menghilangkan nyawa suaminya itu kan, dia ngelihat ternyata begini ya rasa puasnya ngelihat orang Jangan yang ya, guys, kejam ya. sama lo. Jangan ya. Takut ya. Jujur takut sih gue. Oke, baik. Jadi jadi untuk selanjutnya kita mau bahas siapa nih? Ada komen siapa yang mau kita bahas? Iya, siapa tahu suka ya tentang serial killer karena banyak banget ya. Iya. Serial killer, orang-orang yang psycho tuh di dunia banyak gitu. Benar. Semoga kita bukan jadi salah satunya ya. Aduh, amit. Ya Allah. Oke. Baiklah. Udah nih ya? Udah. Oke deh. Sekian. Kita tutup aja guys. Oke guys, semoga suka. Jangan lupa like, subscribe, share, komen dong. Mau siapa? Mungkin ada tokoh-tokoh serial killer lainnya atau yang kalian masih penasaran mau kita kulik gitu. Boleh. Jangan lupa juga lonceng supaya tahu kalau kita upload video baru. Oke, baik. Thank you ya. Thank you. Sampai jumpa ya. Jangan bosan ya guys. Iya, disupport ya. Nantikan cerita-cerita kita dalam jeritan di Next episode. Bye. Bye. Thank you.